Yo, perkenalkan nama saya Mahir Fanasi Prasetya, NBI 141 20.022, nomor absen 11. Saya akan mempresentasikan tugas saya rancangan produk 1. Next. Sejarah MOS dan perkembangan dari masa ke masa. Pada tahun 1968, Douglas Engelbart adalah yang membuat MOS komputer pertama kali, bentuk blok yang terbuat dari kayu. Engelbart pernah bekerja di Stanford Research Institute saat itu, dengan menghabiskan banyak tenaga dan pikirannya untuk proyek yang dirasa suatu saat akan menambah kepandaian dan kecerdasan bagi umat manusia. Proyek ini pada dasarnya sebagai sebuah interaksi pertama dalam dunia internet. Lanjut. Yang kedua, di tahun 1968, tanggal 9 Desember 1968, tempat 45 tahun lalu, ada sebuah acara teknologi bertajuk File Join Computer Conference yang digelar di San Francisco, Amerika Serikat. Acara tersebut mungkin tidak semegah acara teknologi yang belakangan sering diadakan, tapi konferensi itu masih terus dikenang karena dianggap sebagai hari kelahiran MOS. Ya, MOS pertama kali diperkenalkan Douglas Engelbart pada acara tersebut. Saat itu tidak ada yang menduga bahwa tikus naik. Yang kelima, pada tahun 1983, Microsoft membuat mouse pertamanya dengan nama Granite. Keenam, pada tahun 1991, Logitech membuat mouse Man, dan ini adalah mouse nirkabel dengan menggunakan teknologi RF. Yang ketujuh, pada tahun 1995, mouse menggunakan terobosan baru yaitu scrollware. Pada tahun ini, di Apple juga memperkenalkan multi-button Mighty Mouse. Next. Yang ke-8, pada tahun 2006, Logitech dan Girason merilis desain dari Air Mouse. Pada tahun 2008, Microsoft memperkenalkan teknologi Blue Track. 10, saat ini mouse dengan teknologi laser 3x5G, 4G, 5G, sampai dengan 5600 dpi gamers only. Next. Sejarah mobil dan perkembangan dari masa ke masa. Pada tahun 1880, jauh sebelum orang lain memikirkan sesuatu yang bisa membawa mereka ke tempat lain dengan lebih mudah, Leonardo da Vinci sudah membuat konsep mobil pada 1478. Konsep ini belum menggunakan mesin dan masih berupa sketch di atas kertas. Ratusan tahun kemudian, sebuah kendaraan bermesin mulai dibuat manusia. Menggunakan mesin uap ini digunakan untuk membantu pergerakan kebutuhan militer Prancis pada 1870-an dalam membawa peralatan perang.
Mesin uap ini dibantu oleh 3 roda bergerak. Kecepatannya saat itu diyakini sama dengan kecepatan manusia saat berjalan. Next. Yang kedua, pada tahun 1882, penemuan mesin diesel pada 1882 menjadi babak penting dalam sejarah mobil. Tepatnya pada Januari 1882, ketika sebuah mesin berbahan bakar solar mulai diperkenalkan dan kemudian banyak digunakan masyarakat. Saat pertama dibuat, mesin diesel ini muncul sebagai tonggak karena mampu membuat mesin yang lebih efisien dalam menggunakan bahan bakar. Mesin diesel terus diperkembangkan dan masih tetap digunakan sebagai salah satu mesin mobil. Setelah itu, barulah muncul kendaraan dengan mesin berbahan bakar bensin. Gunakan 3 roda sebagai bergerak, kendaraan ini diciptakan oleh ahli mesin asal Jerman, Karl Benz pada tahun 1885. Tak mau kalah, di Amerika Serikat, Henry Ford telah membangun mobil pertamanya pada 1800 modern. Next. Yang ketiga, pada tahun 1900, di awal abad ke-20 ini, mobil-mobil sederhana yang sudah diciptakan mulai mengalami evolusi. Saat pertama diperkenalkan, mobil saat itu belum menggunakan setir bulat seperti yang kita kenal saat ini. Sebelum 1900, setir mobil berbentuk setengah lingkaran saja. Bahkan ada yang menggunakan semacam tongkat untuk menggerakkan roda depan ke kanan dan ke kiri. Setelah 1900, setir bulat mulai dipakai dan memang lebih memudahkan pergerakan mobil. Pada tahun 1920, di dekade ini mobil sudah mulai menjadi bagian dari kehidupan manusia, bahkan sudah menjadi industri yang terus berkembang. Sering muncul penemuan-penemuan baru yang terkait mobil. Namun, tampaknya hanya mereka yang bermodal besar saja yang mampu bertahan. Dari sekitar 253 industri kendaraan pada 1908, jumlahnya menjadi hanya tinggal 44 saja pada 1929. Naik. Kelima, pada tahun 1940, di pertengahan abad 20 ini, kondisi dunia telah dilanda peperangan. Industri otomotif pun terkena imbasnya. Mereka jadi fokus untuk menciptakan kendaraan yang bisa bermanfaat di medan. Teman terpenting di dekade ini adalah kendaraan dengan bergerak 4 roda, four-wheel drive. Kendaraan ini sangat pas digunakan untuk medan perang yang punya kondisi tanah tidak rata. Kendaraan militer ini punya kecepatan yang cukup tinggi, meski harus menjelajahi wilayah berkontur naik turun. Saat ini orang mengenalnya dengan sebutan Jeep. Yang keenam, pada tahun 1950, setelah Perang Dunia selesai, pabrikan otomotif kembali bisa mengembangkan teknologi yang mereka miliki saat itu. Muncul mesin dengan teknologi injeksi pada Januari 1951. Mobil pertama yang menggunakan mesin injeksi ini adalah Goodworth Superior dan Goliath GP700E Export Coupe. Kedua mobil ini resmi didasarkan ke masyarakat dan mendapat sambutan cukup positif. Next. Yang ketujuh, pada tahun 1960, sejarah mobil memasuki era yang lebih maju. Mobil mudah semakin memasyarakat dengan desain baik dan fungsional. Debat 8, pada tahun 1970, sisi keamanan penumpang di kendaraan mulai diperkenalkan. Di dekade ini dimulai dengan munculnya teknologi airbag pada 1974. Ditambah dengan sabuk pengaman yang bisa membantu penumpang terhindar dari celaka parah saat mengalami kecelakaan. Next.
pada tahun 2000, sejarah mobil terus berkembang secara positif. Pada milenium kedua, sejumlah teknologi terbaru banyak bermunculan. Sebuah bertujuan untuk menciptakan kendaraan yang lebih efisien di ramah lingkungan. Keinginan menciptakan kendaraan ramah lingkungan terlihat pada Peugeot mampu membuat pemerintah dan produsen otomotif di Eropa mulai menggunakan filter di mesin mobil. 10 pada tahun 2013, mesin yang hemat bahan bakar dan ramah lingkungan menjadi fokus setiap pabrikan otomotif di dunia. Meski masih terbatas skala prototip, produsen menunjukkan keseriusan mereka terhadap dampak dari banyaknya CO2 di muka bumi. Next. Penerapan sistem voice of customer dalam peningkatan kualitas produk kue susu pada usaha Pierre-Elis. Kualitas produk menurut Kotler, kemampuan sebuah produk dalam keseluruhan, durabilitas, reliabilitas, ketepatan, kemudian kemudahan pengoperasian dan reparasi produk juga atribut produk lainnya. Dimensi kualitas produk menurut Triptono, kualitas mencerminkan semua dimensi penawaran produk yang menghasilkan manfaat bagi pelanggan. Kualitas suatu produk bagi berupa barang atau jasa ditentukan melalui dimensi-dimensinya. Dimensi fitur menurut Craven, fitur dapat digunakan sebagai sarana untuk membedakan suatu merek dari pesaingnya. Dimensi kesesuaian dengan spesifikasi menurut Philip Potter, kesesuaian mengukur sejauh mana sifat perancangan dan operasi produk mendekati standar yang dituju. Dalam implementasinya, kesesuaian diartikan sebagai persepsi pelanggan terhadap spesifikasi sasaran produk yang dikonsumsinya. Next. Dimensi ketahanan menurut Stephenson, dimensi ketahanan yaitu suatu refleksi umur ekonomis berupa ukuran daya tahan atau masa pakai barang. Semakin besar frekuensi pemakaian konsumen terhadap produk, maka semakin besar pula daya tahan produk. Ketahanan dapat juga diartikan sebagai ukuran harapan hidup produk. Dalam implementasinya, daya tahan diartikan sebagai persepsi pelanggan terhadap umur ekonomis produk yang akan dikonsumsi. Next. Suara pelanggan atau voice of customer. Suara pelanggan adalah proses yang digunakan untuk menangkap kebutuhan atau umpan balik dari pelanggan, atau internal atau eksternal, untuk menyediakan layanan atau kualitas produk terbaik di kelas kepada pelanggan. Proses ini dilakukan dengan tujuan menjadi proaktif dan terus-menerus inovatif untuk menangkap perubahan kebutuhan pelanggan dari waktu ke waktu. Suara pelanggan adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan kebutuhan atau persyaratan pelanggan. Suara pelanggan dapat diperoleh dalam sebagai cara, yaitu diskusi langsung atau wawancara, survei, fokus kelompok, spesifikasi pelanggan, observasi laporan lapangan, dan lain sebagainya. Salah satu persyaratan inti dari sistem VOC adalah kemampuan untuk mengidentifikasi persyaratan pelanggan sementara menangkap tren yang ada, sehingga membantu untuk memenuhi perubahan-perubahan yang ada sehingga dalam referensi pasar, menyadari tantangan-tantangan baru, dan seterusnya. Mempunyai akses ke data spesifik merupakan kunci untuk mengembangkan standar-standar yang objektif dan akurat dan mengukur kinerja. Akan tetapi, Perspek akan kehilangan peluang-peluang baru yang membuat tidak sinkron dengan para pelanggan yang mudah diserang. Para pesaing, Pandey, Neumann, dan Jeffert membagi proses mengklarifikasi persyaratan pelanggan dalam 6 langkah utama. Next. Untuk nomor pertama, mengidentifikasi situasi output atau jasa. Ini merupakan titik awal kunci persyaratan untuk apa?
Yang kedua, mengidentifikasi pelanggan atau segmen pelanggan. Semakin Anda dapat berfokus, semakin mudah biasanya hal ini untuk dilakukan. Ketika memikirkan para pelanggan eksternal, pastikan untuk membedakan antara distributor atau mitra rantai persediaan. Yang ketiga, tinjaulah data yang tersedia mengenai kebutuhan pelanggan, ekspektasi, komentar, komplain, dan sebagainya. Caranya menggunakan data objektif dan dapat kuantifikasi jika mungkin untuk menentukan persyaratan dengan cara A yang penting bagi pelanggan atau berdasarkan persyaratan hanya pada input anekdot. Next. Next. Yang keempat, susunlah draft persyaratan-persyaratan. Keterangannya, inilah tempat bagi Anda untuk menghadapi tantangan besar, yakni menerjemahkan apa yang diinginkan oleh pelanggan ke dalam suatu yang dapat diobservasi dan menentukan sebuah standar kinerja yang jelas. Setelah membuat draft, ujilah dengan orang lain untuk memastikan apakah persyaratan itu jelas, spesifik, dapat diobservasi atau diukur, mudah dimengerti, dan seterusnya. Yang kelima, memvalidasi persyaratan. Validasi meliputi semua langkah yang persyaratan untuk memastikan bahwa persyaratan tersebut secara akurat mencerminkan kebutuhan serta ekspektasi pelanggan. Satu pendekatan yang dapat dilakukan adalah memberikan pada persyaratan dan kemudian mengukur reaksi terhadap contoh tersebut atau bertanya saja kepada mereka. Validasi persyaratan mungkin juga melibatkan pengecekan dan orang-orang di dalam proses yang perlu terprestasi dan memenuhi persyaratan. Next. Yang keenam, memperbaiki dan menyelesaikan persyaratan-persyaratan. Keterangan ketika ada kesenjangan antara apa yang diinginkan pelanggan dengan apa yang dapat Anda lakukan secara aktual, maka tantangan yang dihadapi adalah menegosiasi sebuah persyaratan yang mungkin untuk dilakukan atau bahkan meningkatkan dengan baik-baik sebuah proses setelah persyaratan telah diselesaikan. Distribusikan dan atau komunikasikan persyaratan tersebut untuk memastikan bahwa setiap orang mengetahui ekspektasi serta mengukur kinerja. Next. Penerapan sistem voice of customer pada kualitas produk berdasarkan dimensi ketahanan. Sesuai penerapan sistem VOC dapat diketahui secara menentukan awal permasalahan dimensi ketahanan hingga mendapatkan usulan solusinya. Pada tahap pertama dilakukan identifikasi masalah. Ketahanan produk PLIS tidak sebaik produk Mandampai maupun produk susu asli enak Bali. Produk pesaing bisa bertahan hingga 1 minggu, sedangkan PLIS hanya sampai 3 hari. Tahap selanjutnya adalah menyebarkan kuesioner. Dimensi pertama ketahanan merupakan dimensi terpenting untuk ditingkatkan sesuai hasil kuesioner 56% responden yang menyatakan dimensi ketahanan sangat penting. Dapat tersebut ditindaklanjuti dengan merangkai draft wawancara. Draft wawancara pada dimensi ketahanan menanyakan tentang situasi ini. Perubahan rasa setelah disimpan, pentingnya suatu ketahanan produk, dan cara meningkatkan ketahanan. Setelah dilakukan wawancara, didapatkan data lebih terperinci mengenai dimensi ketahanan. Menurut Evelyn, ketahanan penting untuk mengurangi biaya kerusakan produk apabila produk tidak terjual habis pada hari yang sama. Selain itu, ketahanan sangat berguna bagi konsumen yang akan berpergian di luar kota. Next. Penerapan sistem voice of customer pada kualitas produk berdasarkan dimensi fitur. Kotler dan Armstrong fitur adalah alat pesaing untuk membedakan produk perusahaan dari produk pesaing. Dimensi fitur P susu, P Alice yang teridentifikasi ada 2 rasa, yaitu original dan keju. Madam Pai yang merupakan perusahaan saingan sudah memiliki 9 rasa
dan pay susu aslinya enak Bali sudah memiliki 4 rasa. Dimensi fitur pay Alice sangat tertinggal dibandingkan para pesaing. Hal tersebut menjadi salah satu masalah yang membuat pay Alice kalah bersaing. Peningkatan sangat perlu dilakukan sehingga dilakukan penelitian. Hasil kuesioner menyatakan lebih dari setengah responden terasa menambahkan fitur yang sangat penting. Data tersebut didukung oleh hasil wawancara. Beberapa konsumen mulai bosan dan dengan pilihan rasa yang hanya dua. Konsumen tersebut menyampaikan keluhannya kepada salah satu pemilik Alice. Karakteristik produk yang dirancang untuk menyempurnakan fungsi produk atau menambah ketertarikan konsumen pada produk perlu dilakukan percobaan sampai ditemukan rasa baru pay susu yang dapat memuaskan konsumen. Sesuai yang dikatakan Ciptono, penambahan rasa baru diharapkan dapat menarik konsumen terhadap pay susu. Next. Penerapan sistem voice of customer pada kualitas produk berdasarkan dimensi kesesuaian. Situasi dimensi kesesuaian pay susu milik Alice masih kurang sempurna. Produk diolah dengan tenaga kerja manusia sehingga masih ada beberapa produk cacat. Hal tersebut menjadi sebuah masalah apabila produk cacat tidak segera dikendalikan. Konsumen akan kecewa apabila tidak mendapatkan kualitas produk yang sama di setiap pembelian. Permasalahan tersebut terbukti dengan hasil kuesioner 8 dimensi kualitas produk. Dimensi kesesuaian dirasa sangat penting bagi para konsumen. Dimensi kesesuaian berada pada peringkat ketiga dari atas. Oleh sebab itu dibuatkan susunan draft wawancara dapat memberikan informasi lebih terperinci mengenai persyaratan pelanggan tentang dimensi kesesuaian. Draft wawancara terdiri dari kesesuaian produk pada situasi saat ini. Pentingnya kesesuaian produk, cara menjaga kesesuaian produk. Perusahaan harus memiliki sebuah standar kesesuaian produk. Standar tersebut dapat membantu agar produk yang diproduksi bentuk, ukuran, dan rasanya bisa stabil. Pentingnya sebuah standar kesesuaian dinyatakan oleh Elizabeth dalam wawancara. Usulan solusi yang dapat diberikan untuk menangani permasalahan dimensi kesesuaian adalah membuat standar operasi sistem yang jelas, mudah dimengerti, dan dapat diterapkan bagi seluruh anggota produksi. Standar tersebut juga dapat dibuat dengan mengetahui terlebih dahulu proses produksi yang baik dan benar. Salah satunya seperti yang disarankan oleh Chef Luther. Next. Sekian dan terima kasih. Udah, Ma.